Oke, Assalamualaikum Smart Trader, selamat pagi. Semalam saya memberi gambaran dari chart Euro USD untuk pembelajaran ya. Di situ saya menyatakan bahwa tren bearish sudah sangat terlihat di Euro USD. Kemudian sekarang kita coba back analysis ya. Kita back analysis, kita mulai dari TF1. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu directionnya. Ini kita cek dulu directionnya pakai direction apa ya. Di sini directionnya pakai tab 0. Ya. Tab 0 artinya H1 itu mengambilnya dari D1, tab 0-nya. Kita cek dulu D1, betulkah dia directionnya bearish? Nah, direction itu kan ngambilnya dari MA50 dan mid BB. Artinya kalau mid BB di bawah MA50 berarti directionnya sell atau bearish ya. Nah, ini sudah terbentuk sangat jauh ya. Sudah sangat lama trend bearishnya untuk Euro USD di daily. Oke. Kemudian kita kembali ke H4. Kita cek dulu daily, kita cek dulu H4, directionnya juga bearish. Ini terbentuk dimulai dari sini ya. Mid BB di bawah MA50. Nah, kita coba kompakan antara tab 0 dan TF1 dengan memilih bot. Artinya yang sama antara mayor dan minor trend itu dimulai dari tab berapa. Ternyata dimulai D1 sampai M5 itu semuanya kompak menyatakan bahwa trend sell. Udah, kita pegang trend sell. Artinya kita jangan nge-buy. Kita sell aja. Cuma kita sellnya di mana? Kita cek dulu. Ini TF1 adalah TF signal. Artinya kalau sudah ada CSAK berarti sudah ada sinyal bahwa harga akan turun ya. Apalagi ini CSAK-nya di bawah low BB. Artinya ini CSAK yang juga momentum ya, yang juga CSM. Nah, ini CSM juga kan. Oke. Nah, dari sini kita menandai, kita analisanya itu sebetulnya dari sini. Nah, setelah CSAK. Jadi, dari sini kita sudah mengecek setup untuk sell. Oke, kita konfirmasi di H1. Kita konfirmasi di H1, tapi di sini SOP-nya berarti sudah TF1-nya sudah F ya. Sudah full di sini, sudah terbentuk full pada saat ini. Nah, sekarang kita ke TF2. Di TF2 kita nyari re-entry, MHV atau rejection ya. Re-entry, MHV atau rejection. Dari mulai sini, garis ini yang tadi kita tandai di H4, kita nyari apakah ada re-entry, apakah ada MHV, apakah ada rejection. Nah, kita cari dulu ke MHV dulu deh ya. Apakah ada MHV di sini? Untuk sell ternyata tidak ada. Apakah ada re-entry? Ada di sini ya. Oke. Nah, karena di sini sudah ada CSAK ya, berarti ini juga kita anggap sebagai full diagram. Artinya kita geser di DF1 ini ke sini. Nah, sekarang kita nyari dimulai dari sini, yaitu mencari re-entry, extreme, atau MHV. Jadi kita mencari extreme, MHV, atau re-entry di TF3. Nah, kita masuk TF3. Dimulai dari mana tadi? Dari sini, ya.
Kita matikan dulu ininya biar nggak bingung. Kita cari ekstrim di TF3 ya. Ini ekstrimnya untuk entry ya. Ekstrim di TF3, ekstrim sell. Apakah ada? Ternyata juga tidak ada. Matikan. Apakah ada MHV? Kita cek. Ternyata ada 1, 2. Artinya di sini kita sudah bisa entry sell ya. Kita tandain. Ini entry sell. Pertama ya, di sini kita kasih merah deh. Kemudian ini entry sell kedua. Oke, daerah sini ya. Ini guys, satu candle setelahnya. Di sini, nah itu. Ini satu candle setelahnya. Kemudian apakah juga dari entry? Kita cek re-entry. Ternyata banyak. Ya, berarti kita sudah banyak sekali entry setelah garis ini. Setelah konfirmasi tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Maka di sini akan terjadi layer-layer entry sell. 1, 2, 3 dari ekstrim, dari MHV, re-entry dari MHV juga ada, re-entry. Nah, di sini akan menghasilkan sebanyak belasan layer sell atau layer entry sell. Ya. Jadi teman-teman, pertama kita ke TF entry, batasi sejak CSAK ya di sini. Kemudian yang kedua, kita masuk ke konfirmasi. Cari juga re-entry ya, re-entry sell. Kemudian MHV atau rejection. Nah, kita bisa geser ini ke sini. Atau ke sini juga boleh ya, kan kita mencari re-entry di sini. Nah, kalau lebih yakin lagi, re-entry yang setelah CSAK kita simpan di sini, lebih ketat lagi. Setelah itu kita nyari ke M15 untuk mencari re-entry MHV atau ekstrim, sehingga kita nanti bisa entry di ini namanya juga TF3, TF entry ya. Time frame entry-nya di sini. Kita bisa ngambil ekstrim, MHV atau re-entry. Kita cari ekstrim nggak ketemu tadi ya, setelah ini nggak ada, kita cari MHV ada 2, kita bisa entry di sini. Kita cari re-entry, ternyata ada banyak ya. Yang ini nggak dihitung nih teman-teman, kita ngitungnya dari garis ini. Jadi kita bisa membuat entry sell berlapis. Itu yang sering kita lihat di contoh-contoh atau di video-video, bahkan di gambar-gambar, di picture-picture, di screenshot-screenshot yang ada di sosial media. Kenapa mereka entry berlapis-lapis? Nah, itu contoh sederhana untuk mengambil entry menggunakan multi-time frame. Dalam contoh kita menggunakan intraday 2, yaitu sinyal di H4, konfirmasi di H1, dan entry di M15. Oke, selamat pagi. Saya baru bangun, belum sarapan, belum mandi. Sehat selalu dan profit selalu buat teman-teman semua.